Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wa unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat-nikmatnya serta melimpahkan karunia dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengisi Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang kelak nanti di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu buah tausiah yang berjudul Hukum Berpuasa Saat Pandemi Corona. Sebelum mengetahui bagaimana kedudukan hukum saat merebaknya wabah corona ini, baik kiranya kita mengetahui yang pertama tentang syariat berpuasa itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat di dalam kitab-kitab tafsir seperti di dalam kitab tafsir Qurtubi ataupun di dalam tafsir At-Tabari disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya puasa Ramadan itu adalah syariat yang bukan hanya diperuntukkan oleh kita umat Islam saja, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan syariat puasa ini kepada umat-umat sebelumnya. Misalnya kita dapatkan di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan di situ umat-umat Nasrani dahulunya juga berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari penuh. Kemudian mereka merubahnya dengan menambah 10 hari setelahnya. Setelah itu kemudian mereka menambah lagi 10 hari setelahnya, sehingga puasa Ramadan itu mereka laksanakan selama 50 hari. Tapi kemudian waktu Ramadan yang biasa dilaksanakan pada saat musim panas, mereka lalu rubah menjadi berpuasa di saat musim semi. Begitu juga kita dapatkan di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan penjelasan yang hampir sama dengan penjelasan yang dituliskan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi,
bahwa umat Nasrani dahulunya juga berpuasa sebanyak 50 hari. Kemudian mereka merubahnya hingga puasa tersebut menjadi puasa yang menurut mereka lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan para ahli tafsir di sini kita bisa mengetahui bahwa syariat puasa sesungguhnya juga dijalankan dan Allah perintahkan kepada umat-umat terdahulu. Begitu juga misalnya kita sebutkan dalam kalangan tradisi umat Yahudi. Kita ketahui bahwa mereka juga melaksanakan ibadah puasa yang kita kenal juga disebut dengan puasa Asyura, yang setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Rasul. Saat Rasulullah berpuasa Asyura, Rasulullah memerintahkannya kepada umatnya. Lantas manakala Ramadan diwajibkan kepada umat Islam, maka Rasulullah meninggalkannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat bagaimana kemudian hukum berpuasa itu sendiri, jelas kita temui dari ayat-ayat yang disebutkan tadi dan kemudian dalil-dalil yang disebutkan setelahnya. Semua ulama sepakat mengatakan bahwa puasa itu wajib hukumnya dilaksanakan oleh setiap muslim yang mukallaf. Baik Al-Quran ataupun As-Sunnah maupun Ijma, semua menjelaskan tentang kewajiban puasa tersebut. Oleh karenanya para ulama menyimpulkan bahwa setiap muslim yang mukallaf ketika telah memenuhi syarat yang 5 untuk berpuasa, maka tidak ada halangan baginya untuk tidak mengerjakan puasa. Dalam hal ini kemudian Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh menjelaskan ada 5 syarat taklif yang kalau 5 syarat ini dilaksanakan, kalau 5 syarat ini dipenuhi oleh setiap muslim, maka dia disebut mukallaf dan dia tidak boleh meninggalkan puasa. Syarat yang pertama yaitu Islam. Oleh karenanya bagi orang yang tidak beragama Islam, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua, syaratnya adalah baligh. Oleh karenanya orang yang belum baligh ataupun anak-anak, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Yang ketiga adalah berakal. Oleh karenanya kalau orang yang dalam keadaan akalnya tidak berfungsi normal atau dia gila, maka dia tidak diwajibkan puasa. Begitu juga al-qudrah, mampu. Orang yang sakit tidak diwajibkan berpuasa. Dan yang terakhir adalah al-iqamah, yaitu menetap. Orang yang musafir juga tidak diwajibkan berpuasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian kita bisa memahami bahwa sesungguhnya merebaknya wabah corona itu bukan menjadi satu alasan untuk setiap muslim yang ada di seluruh penjuru dunia ini tidak melaksanakan puasa. Kalau misalnya ada pertanyaan yang bertanya bagaimana dengan kondisi saat ini di mana semua kita khawatir terjangkiti virus corona tersebut jika kita berpuasa. Maka untuk itu para ulama melihatnya jika kekhawatiran ini apakah dia bisa dikategorikan dalam bentuk kesulitan atau yang disebut dengan masyaqqah atau tidak. Maka dari itu para ulama menjelaskan bagaimana sesungguhnya masyaqqah itu di dalam hukum Islam atau kesulitan yang dimaksud dengan di dalam hukum tersebut. Di sini bisa kita temui banyak penjelasan-penjelasan ulama yang menerangkan hal tersebut, bahwa sesungguhnya masyaqqah itu dibagi dua, ada yang sifatnya mu'tadah dan ada yang sifatnya ghair mu'tadah. Masyaqqah yang disebut dengan mu'tadah, kesulitan yang biasa didapati, seperti misalnya kesulitan ketika seseorang melakukan ibadah. Maka ketika orang melakukan ibadah sholat,
maka ketika orang melakukan ibadah puasa, maka ketika orang melakukan ibadah haji, semuanya terdapat kesulitan. Tapi sesungguhnya kesulitan ini tidak disebut dengan masyaqqah, tetapi melainkan disebut dengan taklif. Oleh karenanya tidak ada di sini alasan untuk seseorang mendapatkan rukhsah. Karena bagi seseorang yang mendapatkan kesulitan di dalam ibadah itu adalah disebut dengan taklif. Itulah kesulitan yang sesungguhnya Allah inginkan untuk menguji setiap kita hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Adapun kesulitan kedua yang disebut dengan masyaqqah ghair mu'tada, kesulitan yang tidak biasa, ulama membagikannya ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kalau dia masuk dalam kategori yang disebut dengan masyaqqah daruri, masyaqqah yang sifatnya primer, kesulitan yang tidak ada alternatif untuk menghilangkannya, maka ketika itu boleh didapati rukhsah di sana. Tetapi kalau misalnya masyaqqah kesulitan itu hanya bersifat haji ataupun tahsini, dia sifatnya pelengkap ataupun pendukung, maka kesulitan itu tidak mendapat rukhsah ataupun keringanan di dalamnya. Dari sini kemudian kita bisa memahami bahwa situasi pandemi saat ini tidak serta-merta membuat diri kita mengalami kesulitan yang cukup berarti. Sebab kesulitan kalau hanya sekedar didasari oleh kekhawatiran, maka sesungguhnya itu tidak disebut dengan kesulitan. Karena sesungguhnya ketika kekhawatiran itu muncul, itu hanya sifatnya zon, sifat dugaan, dan dugaan itu belum pasti. Sementara hukum tidak boleh dibangun atas ketidakpastian. Dan sesungguhnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah mengingatkan kepada kita agar senantiasa menjauhi zon-zon ataupun prasangka kekhawatiran yang ada. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah olehmu prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari ini kemudian kita bisa simpulkan, sesungguhnya kekhawatiran akan jatuhnya sakit ketika seseorang berpuasa saat pandemi corona ini tidak bisa dijadikan dasar bagi dia untuk tidak berpuasa. Oleh karena itu, yang hanya dibolehkan orang tidak berpuasa pada saat wabah corona ini kembali kepada 2 poin hal penting. Yang pertama adalah mereka yang dinyatakan benar-benar sakit, dan ini masuk dalam kategori semua ulama menyepakati bahwa dia termasuk orang yang tidak mampu dan dia wajib mengganti di hari-hari yang lain. Adapun poin kedua yaitu mereka yang kalau memang menurut saran dokter, saran ahli medis, bahwa ketika ia berpuasa saat itu maka kesehatannya akan menurun dan membuat dirinya sakit, maka ketika itu juga dibolehkan untuk tidak berpuasa atau yang kita sebut dengan rukhsah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.